Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh mushola al-ikhlas yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya bagi kita semua. Bersyukur kita senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satu nikmat terbesar, pengen supaya kita itu lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu ini sebuah paradigma cara pandang bagaimana kita meminta pertolongan. Dan ini rangkaian dari ayat Al-Qur'an dalam surat Al-Fatihah yang sekitar bulan November kalau tidak salah saya menyampaikan tentang menjadi hamba prioritas. Itu adalah ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini rangkaiannya. Jadi kalau dulu kita bahas bagaimana kita idealnya menjadi hamba di mata Allah yang baik. Nah, sekarang idealnya bagaimana juga kita cara meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Fatihah ayat kelima, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau juga ya Allah kami meminta pertolongan. Ungkapan permintaan tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini ditempatkan setelah pernyataan hanya kepada Allah lah segala jenis pengabdian dan penghambaan ditujukan, yakni iyyaka na'budu. Pernyataan minta tolong ini sangat korelatif dengan fakta bahwa kita adalah hamba yang tidak punya daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dengan demikian kita meminta tolong hanya kepadanya agar ia berkenan mewujudkan apa yang menjadi permohonan dan permintaan kita dan mempermudah prosesnya. Sahabat nasta'in rahimahullah, permintaan tolong kepada Allah ini berkaitan dengan hal-hal yang bersifat sunnatullah dan inayatullah. Sunnatullah yang dalam bahasa lain disebut dengan hukum alam adalah hal-hal yang bersifat sebab akibat, di mana dalam kadar tertentu manusia diberi pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui berbagai pengamatan dan pengalaman yang manusia lakukan dan alami. Kalau sakit, misalnya ikhtiarnya berobat dengan medis atau non medis yang syar'i tentunya. Kalau ingin banyak pengetahuan, ya harus banyak belajar. Ikhtiar untuk selamat dalam perjalanan adalah menyiapkan kendaraan dengan baik, menggunakan perlengkapan yang diperlukan dan berhati-hati saat berkendara agar tidak basah saat turun hujan dan kita ingin berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kita harus menggunakan payung dan contoh-contoh lainnya. Sementara inayatullah berkaitan dengan hal-hal yang secara nalar dan logika sulit untuk diwujudkan. Ada kondisi-kondisi kritis tertentu yang membuat kita betul-betul pasrah dan menyerahkan segalanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena segala bentuk ikhtiar yang logis sudah tidak mungkin dilakukan lagi. Sehingga biasanya kita lebih bersungguh-sungguh saat menyampaikan permintaan tolongnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh-contoh populer tentang inayatullah ini antara lain dalam kisah-kisah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Bagaimana Nabi Ibrahim
alaihissalam selamat dari api saat dibakar, Nabi Musa alaihissalam yang bisa membelah lautan dengan tongkatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat bisa memenangkan perang Badar merupakan bentuk-bentuk inayatullah yang dalam kadar yang jauh lebih kecil mungkin kita juga sering mengalami dalam kehidupan kita sehari-hari. Sahabat nasta'in rahimanallah, bagaimana kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala? Salah satu panduannya ada dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Kesabaran mewakili semua paradigma dan ikhtiar untuk menerima segala ujian dan cobaan sebagai bagian dari hidup yang harus dijalani dan berupaya sekuat daya upaya yang dimiliki untuk mencari solusi dari ujian dan cobaan itu. Dan salat adalah wujud pelibatan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap usaha itu sejak awal hingga akhir. Karena pada hakikatnya kita memang tidak punya daya dan upaya tanpa hidayah, taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat nasta'in yang mulia, astaghfirukum wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi yang akan saya sampaikan sebetulnya adalah rincian dari video singkat yang barusan kita sama-sama dengarkan dan kita lihat tentang bagaimana paradigma kita nasta'in, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk ke sana, ada ungkapan dari beberapa ahli yang saya baca, termasuk juga para ulama, bahwa kalau kita mau berpikir secara logis, ya, bahwa kita minta tolong adalah sebuah fakta, minta tolong kepada Allah dalam konteks nasta'in, ya, sebuah fakta sekaligus realita. Fakta, ada yang membedakan antara fakta dan realita. Ya, fakta adalah sebuah kenyataan yang ada, yang boleh jadi benar atau setengah benar, separuh benar atau tidak mewakili. Sementara realitas adalah fakta atau adalah kebenaran yang sebenarnya. Motor adalah kendaraan, itu fakta. Tapi itu hanya mewakili separuh dari realita. Kenapa? Karena yang namanya kendaraan bukan hanya motor, ada mobil, ada kereta api dan sebagainya. Para wakil rakyat itu adalah kata Rocky Gerung itu watchdog, ya, harusnya menjadi watchdognya rakyat, menjadi wakil rakyat untuk menggonggongi pemerintah. Itu menurut Rocky Gerung, itu realitanya, tapi faktanya belum tentu ke sana. Nah, sekarang secara fakta dan realita, kita adalah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya hamba, tentu kita tidak punya daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah. Lalu yang kedua adalah kita makhluk sosial yang tidak mungkin kita berdiri sendiri, sehingga mau tidak mau kita minta tolong kepada orang lain, ya, atau tentu kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang membuat kita juga harus minta tolong adalah fakta juga bahwa kita punya banyak kebutuhan. Kita punya banyak kebutuhan sehingga yang tidak mungkin kita penuhi diri sendiri. Saya pengen pakai baju, nggak mungkin saya bisa mengadakan pakaian sendiri, nggak mungkin saya bisa menjahit sendiri, sehingga saya bisa atau harus minta tolong. Kalau di sini misalnya minta tolong Mang Ai, gitu ya. Dan yang terakhir, karena kita makhluk sosial, kita perlu kebutuhan, maka kita tentu butuh orang lain. Nah, sekarang secara hakikatnya kita itu harus minta tolong kepada siapa? Jadi ada 3 hal yang akan kita jawab dalam mungkin setengah jam ke depan. Kita minta tolong itu kepada siapa?
kemudian dalam hal apa dan bagaimana caranya. Karena ini penting supaya paling tidak yang sudah selama ini kita lakukan itu kalau tentu sekali lagi ini adalah upaya untuk sama-sama menyadari kalau seandainya yang disampaikan betul-betul memang bisa mengarahkan kita pada yang lebih baik, kita ambil. Kalau ternyata kita sudah di sana juga, ya sudah, itu sebagai pengingat. Kalau ternyata kita punya jalan lain yang lebih lurus atau yang lebih cocok untuk ditempuh, juga ini anggaplah sebagai sebuah perbandingan. Nah, kita akan menjawab yang pertama, kepada siapa kita minta tolong. Oke. Yang pertama, secara nakli dan akli seharusnya seluruh permintaan tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara nakli itu secara dalil yang tekstual baik dalam Al-Qur'an maupun hadis. Yang namanya minta tolong itu harus hanya kepada Allah. Salah satunya adalah hadis Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ini yang kadang saya sendiri juga luput gitu ya. Minta tolonglah kepada Allah sampai hal-hal yang dalam tanda kutip remeh. Kalau orang zaman dulu pakai sepatunya, pakai sendalnya itu kayak kalau kita nonton film-film silat zaman dulu tuh. Ya, film silat Cina atau film silat Indonesia zaman dulu yang sepatunya atau sendalnya itu pasti banyak talinya gitu kan, diikat sampai ke atas gitu, sehingga sangat wajar kalau pada zaman itu yang namanya sholat pakai sepatu, pakai sendal itu sangat wajar gitu ya. Nah, sampai pada satu hal tentang bagaimana si tali sepatu itu copot, itu kalau menurut hadis ini minta tolong pertamanya adalah kepada Allah. Teksnya adalah mintalah kepada Allah, minta tolonglah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, bahkan meminta tali sandal sekalipun. Itu kan sangat remeh. Ya. Jadi ketika kita minta tolong, ketika kita membutuh sesuatu, yang pertama kali kedetik kita adalah, ya Allah tolong saya. Itu secara naklinya. Terus secara aklinya, secara masuk akalnya, bagaimana mungkin idealnya atau masuk akalnya kita minta tolong itu kan harusnya kepada orang yang lebih mampu, kepada orang yang lebih berdaya, kepada pihak yang lebih berdaya. Itu kan ya. Sehingga kalau kita minta tolong kepada orang yang juga sama-sama hopelessnya, sama-sama tidak berdayanya, kan jadi tidak masuk akal. Maksudnya, kalau kita minta tolong apapun, maka idealnya kita gantungkan atau kita ultimatekan, kita tujukan terutama, itu harus kepada Allah dulu yang maha segala-galanya. Itu cara pandangnya dulu. Jadi kalau tadi misalnya tali sepatunya copot atau apapun yang remeh gitu ya, ban bocor misalnya nih di jalan, bannya bocor. Itu yang idealnya yang kedetik pertama kali itu bukan mana tumbal bannya gitu. Kalau kita paradigma seperti ini ya, yang kedetik pertama kali, ya Allah ya Rabbi, ini takdirmu membuat ban saya bocor. Maka tolong saya ya Allah supaya saya bisa memperbaiki ban ini. Itu dulu. Karena Allah yang maha berdaya untuk ya kalau Allah berkehendak, nanti kita akan bedakan antara sunatullah dan inayatullah ya. Kalau Allah berkehendak tanpa ketambal ban pun akan selesai. Meskipun tentu saja itu ada kondisi-kondisi tertentu yang tadi di luar nalar ya. Tapi intinya sebelum kita cari tambal ban, kita minta tolong dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang maha segala-galanya. Jadi secara nakli dan akli harusnya seluruh permintaan tolong harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu prinsip jawaban yang pertama. Lalu jawaban yang kedua, meminta tolong dalam hal apa? Nah,
Meminta tolong dalam hal sunnatullah. Ini saya kutip dari penjelasan salah satu ulama besar Indonesia saat ini, yakni Dr. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbahnya. Ketika beliau merinci tentang tafsir iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi inayatullah, kita minta tolong kepada Allah itu jangan yang sifatnya ajaib-ajaib aja, yang kayaknya jauh banget gitu ya, yang kayak nggak mungkin. Dari hal-hal yang sebetulnya kita juga sesuatu yang harus kayaknya udah betul-betul pasti. Saya mau makan, kemudian nasi kalau pakai tangan langsung itu sudah di sini. Ini kan semua logika kita mengarah, nggak ada celah untuk bagal gitu kan? Nggak ada celah untuk gagal. Ini ya pasti nasi sudah di tangan, sudah di depan mulut, ya kayaknya nggak mungkin kalau kemudian tidak bisa masuk ke mulut. Kalau kita seperti ini biasanya kita luput untuk tidak minta tolong kepada Allah. Jadi yang sudah di atas kertas kita itu sudah pasti terjadi. Itu kurang kadar minta tolong kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal pertanyaannya, yang memungkinkan itu terjadi, ini masalahnya kan kalau menurut Gus Baha, sesuatu yang kita sudah lihat terus menerus dari kecil sampai sekarang, ya. Kalau yang sesuatu yang ini, nggak usah jauh-jauh deh. Motor baru kemarin nggak ada masalah, terus pagi-pagi kayak tadi mau kita pakai gitu kan. Nah kemudian kita langsung berpikirnya ini motor baru kok, nggak mungkin masalah, udah jalan aja. Jadi ketika mau jalan pakai motor itu nggak ada kedetik, ya Allah tolonglah supaya motor ini nggak ada masalah. Itu ya saya ngalami, ini kan karena pengalaman pribadi. Kenapa? Karena kita sudah menganggap itu sudah pasti terjadi, sehingga kita minta tolongnya kepada Allah itu nggak ada atau berkurang atau ya udah. Karena kita sudah menganggap itu sunatullah, sesuatu yang sudah biasa terjadi. Dan ini terjadi hari ini nih, barusan terjadi. Ya, saya menyiapkan sebetulnya slide-nya itu online, gitu ya. Jadi sudah disesuaikan dengan Al-Ikhlas dan sebagainya. Tapi qadarullah, karena saya berasumsi sesuatu selama ini terjadi pakai laptop ini langsung ngedetek sinyalnya gitu ya. Sehingga ya fine aja. Dari rumah tadi juga maksudnya nggak ada ya Allah tolong mudah-mudahan slide-nya berjalan, nggak ada. Biasanya saya berdoa seperti itu dalam hati. Tadi itu lost aja dan langsung dihukum. Tiba-tiba laptopnya ngedetek internet. Biasanya lancar, biasanya langsung ngedetek. Alhamdulillahnya tetap saya punya backup untuk video yang standarnya gitu. Jadi maksud saya ini jadi refleksi bagi saya gitu loh. Ketika mau ngomong langsung diajarin nih. Sebelum ngomong kamu ngalamin dulu gitu ya. Bahkan untuk sesuatu yang sudah disiapkan, yang sudah dan kamu pede pasti berhasil. Kalau Allah berkehendak no, ya nggak bisa. Gitu loh. Jadi dalam hal sunnatullah yang di atas kertas kita sudah yakin pasti terjadi, minta tolong dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang sifatnya inayatullah, yang secara logika kita itu, kayaknya nggak mungkin deh. Anak saya 4, anak saya 5, saya pengennya mereka pendidikannya bagus semua, tapi gimana usaha saya sekarang lagi, ya apalagi kena pandemi gitu kan. Itu secara logisnya kita kemudian merasa kesulitan. Biasanya kan, kita kalau sudah yang segitu-gitu, yang sudah begitu-begitu itu baru kemudian minta tolongnya sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang di luar yang kita sulit mencapainya biasanya lebih sungguh-sungguh ketimbang sesuatu yang sudah biasa terjadi. Padahal menurut Dr. Quraish Shihab semuanya harus sama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita minta tolong itu dalam semua hal. Sampai hadis tadi kan, yang diriwayatkan Imam Baihaqi tadi, sampai sendalnya copot saja, yang kepikir pertama kali minta tolongnya adalah kepada
Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya gini, tanpa bermaksud mudah-mudahan tidak ditafsirkan yang lebih ya. Karena biasanya semakin insya Allah kita dekat kepada Allah, teguran-teguran itu semakin banyak. Sekali lagi, semakin kita dekat kepada Allah, ya kan kalau dalam pada hadisnya, barang siapa yang lebih dicintai Allah, maka Allah akan mengujinya. Itu kan satu makna, ya. Barang siapa yang dicintai Allah, maka Allah akan lebih banyak mengujinya. Para nabi adalah sosok-sosok yang lebih banyak ujiannya ketimbang kita. Ya logis saja. Orang yang lebih dekat kepada kita kan lebih kita cemburui, ya kan? Orang yang lebih dekat kepada kita lebih kita cemburui. Terus kalau dia berbuat salah kan lebih mudah atau lebih cepat kita menegurnya ketimbang orang yang kita kenal. Mau jalan, ada seorang anak kecil nyebrang dan kita kenal anak itu, ya. Apakah anak kita sendiri, anak tetangga kita atau anak saudara kita, pasti kita lebih hati-hati nyebrangnya ketimbang anak siapa kita nggak tahu. Jadi semakin dekat akan semakin cemburu dan kalau berbuat salah akan lebih mudah atau akan lebih cepat menegurnya. Nah, maka orang-orang yang sudah terus berusaha mendekat kepada Allah akan lebih banyak ditegur untuk hal-hal seperti ini. Kan pernah saya sampaikan barangkali atau mungkin pernah dengar dari sumber yang lain bagaimana Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, ya, ketika dalam perjalanannya membawa umatnya, membawa Bani Israel menuju tanah yang dijanjikan itu, kan ada satu kesempatan di mana beliau diare, sakit perut. Lalu kemudian minta tolong betul sama Allah, ya kan? Ini aduh gimana lagi bawa umat banyak, kena diare, minta tolongnya betul pada Allah. Kemudian Allah ngasih petunjuk, itu nanti cari ada daun seperti ada pohon seperti ini, daunnya seperti ini, silahkan dikonsumsi atau makan daunnya gitu kan. Jadi ketika diare yang kepikir pertama kali adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian beliau cari tanaman itu dan betul dimakan dan alhamdulillah biidznillah sembuh diarenya. Nah, kali lain ternyata beliau diare juga. Nah, ini masalahnya nih. Karena sudah pengalaman kemarin kena diare dan pakai itu manjur, maka apa yang kepikir? Langsung menuju daun itu. Oh, ya, kemarin saya sakit itu jadi dalam tanda kutip faktor Allahnya sudah dilupakan, langsung menuju ke daun. Begitu dicari, dimakan, ternyata diarenya nggak sembuh. Nah, ketika nggak sembuh, kemudian menanyakan, ya Allah, ini gimana? Kemarin saya makan minum ini enak, langsung sembuh, kok ini nggak sembuh gitu. Nah, kemarin ketika kamu diare, yang kamu minta tolong siapa? Minta kepada Engkau ya Allah. Ya udah, yang menyembuhkan siapa? Saya. Nah, kira-kira ini dialog santainya ya. Nah, sekarang ketika kamu sakit diare, kamu langsung kepikiran siapa? Daun. Nah, emang daun bisa menyembuhkan? Nah, jadi yang kayak gitu-gitu gitu. Karena sudah terbiasa jadi kita itu lupa faktor Allahnya gitu loh. Nah, ini yang kemudian oleh Dr. Quraish Shihab kita dibimbing untuk minta tolong itu dalam hal-hal yang sifatnya sunnatullah, yang sudah kita yakin pasti terjadi, atau yang sifatnya inayatullah. Nah, sekarang bagaimana kita minta tolong? Jadi ini pertanyaan yang ketiga ya, bagaimana kita minta tolong? Secara prinsip dan secara praktiknya. Nah, secara prinsip, bagaimana kita minta tolong? Yang pertama, ini yang pertama dan ketiga nanti sebetulnya sama ya. Oke. Inti ibadah adalah mengorientasikan seluruh aktivitas untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ya nanti poin 1 dan ketiga akan sama. Jadi gini, ketika kita minta tolong itu,
ya. Di awal saya sudah sampaikan tadi, ketika kita minta tolong itu dalam rangka, kan kita beribadah kepada Allah. Hidup kita diciptakan itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke? Nah, maka seluruh hidup kita juga orientasinya adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita minta tolong, ya, harusnya bukan untuk hadun nafs, bukan untuk bagaimana saya nyaman. Jadi ketika misalnya gini, ya Allah, ya Rabbi, berilah saya rizki yang banyak, saya pengen punya mobil, ya Allah, mudah-mudahan perkenankan Engkau. Ketika kita meminta kepada Allah supaya diberikan mobil itu, yang kepikir oleh kita itu apa? Satu, supaya saya kalau jalan gak kepanasan, ya Allah. Supaya saya lebih enak, ya Allah. Gak harus gak harus yang gak harus capek-capek, macet-macet, tapi kemudian juga lebih nggak nyaman lah kalau di mobil ber-AC kan, kalaupun macet ya tetap lebih enak ketimbang motor macet nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Kemudian juga ya masa sih saya kalah sama tetangga yang sudah punya mobil duluan gitu. Jadi kalau ketika minta mobil itu yang terfikir adalah hadun nafas, maka ini bukan idealnya bagaimana kita minta tolong kepada Allah. Harusnya minta tolong kepada Allah itu adalah dalam rangka untuk mempermudah ibadah kita. Sehingga bargainingnya, ya, kontraknya dengan Allah itu ketika minta sesuatu itu, ya Allah, saya minta mobil, insya Allah dengan mobil itu saya akan lebih meningkatkan kualitas kuantitas ibadah saya kepada Engkau, ya Allah. Jadi kalau selama ini mungkin saya dengan motor ini menjangkau pengajian atau istilahnya apapun ya, itu sampai tahap ini, dengan mobil insya Allah akan saya tingkatkan kualitas ibadah dan kuantitasnya dengan lebih baik lagi. Atau apa misalnya saya minta peningkatan gaji, ya Allah, mudah-mudahan saya gajinya bisa naik tahun ini. Itu bukan dalam rangka supaya saya nanti bisa jalan ke mall dan sebagainya, tapi lebih pada, ya Allah, supaya lebih banyak sedekahlah atau dan seterusnya. Jadi intinya adalah bagaimana ibadah kita itu atau doa kita itu bukan dalam rangka hazun nafas, ya, tapi dalam rangka meningkatkan ibadah kita baik secara kualitas maupun kuantitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Nah, ini yang kedua. Ketika minta tolong itu sejak awal melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meminta sesuatu, mengusahakan sesuatu itu melibatkan Allah. Itulah mengapa senada dengan ini hadis yang kemudian barang siapa yang tidak memulai atau ketika mau melakukan sesuatu amalan yang penting lalu tidak mengucapkan bismillah, maka terputuslah keberkahannya. Maksudnya apa? Yaitu tadi, ketika mau melakukan sesuatu mengucapkan bismillah itu seolah-olah kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala dari awal. Bahkan tadi yang saya contohkan tadi ya, mau makan, nasi sudah ada dan kan segala sesuatu bisa terjadi. Ya kan? Bismillah, ya Allah. Tolonglah saya supaya bisa makan dengan baik dan berkah. Segala sesuatu bisa terjadi pas mau makan, tiba-tiba qadarullah misalnya gempa bumi besar sehingga kemudian batal makannya, kan bisa aja banyak hal yang bisa terjadi. Tiba-tiba kucing lewat, kemudian ngobrak-ngabrik, segala sesuatu bisa terjadi. Sehingga dari awal kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Di belakang agar tidak sombong dan putus asa, maksudnya gini. Ketika kita melakukan sesuatu,
saya sebagai pengurus, misalnya nih saya di Masjid Raya ya, sebagai salah satu pengurus misalnya. Kemudian saya melakukan sesuatu yang menurut saya membuat nanti Masjid Raya maju misalnya gitu ya. Lalu kemudian karena saya tidak melibatkan Allah dari awal, saya sudah merumuskan nih harus ada langkah A, B, C dan sebagainya supaya nanti berhasil dan seterusnya. Saya tidak tidak melibatkan Allah dari awal, saya merasa punya kemampuan dan saya bisa berhasil dengan semua rencana saya, maka nanti ujungnya bisa dua. Yang pertama, kalau berhasil, maka muncullah sombong. Oh iya dong, kalau bukan karena saya nggak mungkin ini semua terjadi. Gitu. Karena apa? Karena dari awal kita nggak melibatkan Allah. Ya Allah saya nggak berdaya. Ya Allah bismillah saya mau melakukan ini. Kalaupun berhasil, engkau yang buatnya berhasil. Kalaupun gagal berarti engkau beri saya kesempatan untuk lebih baik lagi. Yang kedua, kalau tidak melibatkan Allah dari awal, kalau gagal ya putus asa. Karena tadi sudah dari awal sudah merasa pede dengan kemampuan sendiri. Maka ketika minta tolong kepada Allah dengan cara tadi bismillah di awal itu dalam rangka itu. Dalam rangka supaya kalau berhasil tidak sombong, kalau gagal tidak putus asa. Oke. Kemudian yang ketiga ini hampir sama ya, makanya saya tadi saya sampaikan ketika minta sesuatu adalah hadun nafas. Yang kedua, supaya tidak ada kesan mendikte Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa kita harus minta tolong? Supaya tidak ada kesan mendikte. Maksudnya gini, tidak kesan mendikte itu ya ini kan sudah di atas kertas maka harus terjadi. Ketika kita bahkan pun tidak diomongkan ya dalam hati saja. Ya pasti terjadi dong. Ini kalau saya jatuhkan pasti jatuh ke bawah. Ketika saya berpikiran seperti itu, lalu tidak dalam rangka ya karena Allah berkehendak menjatuhkan, berarti kita sedang mendikte Allah ya. Maksudnya mendikte Allah itu kita lalu menganggap bahwa ya ini enggak ada keterlibatan Allah. Ketika ini barang jatuh ke bawah enggak ada keterlibatan Allah. Hari ini tinggal tanda tangan kok, semua sudah beres. Semua diskusi, semua pembicaraan tentang MOU-nya sudah beres, tinggal tanda tangan. Hari ini sudah ketemu ini, koleganya sudah kita semua, tinggal tanda tangan. Lalu kita tidak melibatkan Allah dengan, ya Allah mudahkanlah saya. Itu berarti, karena apa? Ya apa lagi? Ini sudah tinggal tangan doang. Itu kayak mendikte, Allah ini pasti berhasil loh, ngapain saya minta tolong? Kalau Gus Baha nih, ini antara apa nih contohnya ya? Kalau ada besi, ya, ada besi sama kertas sama apa? Ini apa namanya? Gelas ini, gelas minuman ini. Kalau ditanya mana yang lebih kuat antara besi sama apa namanya gelas ini, gitu kan? Kalau menurut Gus Baha, ini pertanyaan yang filosofis, pertanyaan yang bukan pertanyaan biasa, ya. Kalau ditanya mana lebih kuat antara besi atau gelas mineral ini, gitu kan? Maka jawaban otomatis kita ya besi, kan gitu. Maka menurut Gus Baha salah. Harusnya jawabannya kalau dalam paradigma ini ya, jawabannya adalah ya terserah jenengan. Terserah Anda. Kok bisa begitu? Iya. Karena apa? Bisa saja saya mau ini saya awetkan, maksudnya saya simpan sehingga dia tetap ada. Sementara yang besi akan saya panaskan sampai 1000 derajat Celcius sehingga dia hancur. Ya, atau misalnya bukan besi, laptop deh, gitu atau apalah ya, gitu yang lebih kuat. Jadi artinya antara kuat dan tidak itu bukan dalam paradigma biasanya, tapi ya terserah Allah. Itulah makanya tidak ada kesan mendikte Allah,
dengan cara kita meminta tolong kepadanya. Dan yang kelima adalah, nah, kita itu lebih banyak minta yang mana sih? Minta yang sudah pasti. Nih, kalau kita jadi majikan nih. Kalau kita jadi majikan. Kita lebih suka karyawan yang gimana? Karyawan yang, Pak, tolong dong gajinya dinaikkan. Tolong dong kesejahteraan kami diperhatikan dan seterusnya. Atau karyawan yang, Pak, tolong beri kami fasilitas atau beri kami media supaya kami bisa memaksimalkan kinerja kami. Pak, kami mengantar selama ini pakai motor ke tempat itu sehingga barang yang kami bawa itu sedikit dan kadang tidak sampainya dalam keadaan yang kurang bagus karena ya di motor bagaimana ya. Gimana kalau misalnya ada dana dari perusahaan beli mobil sehingga barang bisa dibawa banyak. Nah, jadi permintaannya itu dalam rangka mengoptimalkan kerja, bukan Pak tolong dong gajinya dinaikkan. Coba kalau kita jadi majikan lebih suka karyawan yang seperti apa? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua, karena apa? Kalau kinerja bagus, ya yang namanya gaji pasti akan ngikutin. Apalagi ini dalam konteks majikan yang baik ya. Apalagi Allah sebagai Tuan. Konon Tuhan itu berasal dari kata tuan gitu ya. Sehingga Lord ya. Sang Lord itu juga kan awalnya Tuan. Nah, maka ketika kita berdoa, ya Allah, kita lebih banyak berdoa apa? Ya Allah, berilah saya surga. Ya Allah, masukkanlah saya ke surga. Atau, ya Allah, berilah saya kesehatan, berilah saya kesempatan, semangat untuk beribadah. Jadi antara itu, kalau surga kan sudah pasti ada, surganya ada, kayak semacam gajinya udah tenang, gaji itu ada. Udah deh, nggak usah minta gaji-gaji terus. Ya, Pak Haji? Iya. Surga itu sudah pasti ada. Nggak usah minta surga deh. Minta bagaimana supaya kamu lebih rajin sholat. Supaya diberi semangat untuk lebih rajin ngaji. Diberi semangat untuk lebih rajin membantu teman, membantu tetangga. Itu dulu. Jadi dalam kerang bagaimana kamu berdoa supaya meningkatkan ibadah. Bukan minta doa surga ada, tenang aja. Kalau kamu ibadah dengan baik itu pasti dapat. Maka kita lebih banyak mana? Lebih banyak minta yang sudah pasti ada atau yang belum tentu saya ini. Nah, itu dan sebagainya. Jadi ini kritikan-kritikan, salah satunya saya juga kutip dari Gus Baha adalah kritikan bagaimana paradigma kita ketika minta tolong kepada Allah itu, meminta kepada Allah itu dalam rangka tadi, dalam rangka kita meningkatkan ibadah, bukan sesuatu yang untuk keenakan kita. Nah, ini yang terakhir, praktiknya seperti apa kita minta tolong? Nah, dalam surat Al-Baqarah 153 tadi ada dua hal yang paling utama. Yang pertama adalah meminta dengan penuh kesabaran. Kesabaran itu mencakup semua paradigma dan ikhtiar untuk mencari solusi. Maksudnya, sabar itu adalah pertama ada penerimaan, al-Islam. Apapun ya, musibah atau nikmat, semuanya harus dengan kesabaran. Jadi kalau konteks dibawa ke sabar, bahkan nikmat pun harus kita sabar. Kalau kita bawa ke syukur, bahkan musibah pun kita harus bersyukur. Jadi sebetulnya antara sabar dan syukur tidak bisa dipisahkan. Ini penjelasan lain ya. Tidak dipisahkan kalau kita dapat nikmat bersyukur, lalu dapat musibah bersabar, tidak. Jadi sabar dan syukur itu bisa mencakup dua-duanya. Apakah ketika dapat nikmat kita bersyukur, ketika dapat musibah kita juga bersyukur dalam konteks tertentu. Ketika dapat nikmat kita bersabar, apalagi ketika mendapat musibah. Karena itu sebuah paradigma bagaimana semua ini adalah ya Allah semua berkehendak, itu paradigmanya dulu. Sehingga kita sabar, kemudian kita berikhtiar maksimal bagaimana kemudian kita mengatasi musibah-musibah itu. Gitu ya. Dan yang kedua, ya, dengan cara apa kita minta tolong kepada Allah dalam surat ini saja,
meminta dengan sholat. Wujud pelibatan Allah sejak awal, atau dalam ibaratnya gini, sholat itu kan kayak semacam itu loh, lihat ke depan, lihat depan, supaya mata kita itu enggak ke kanan ke kiri gitu loh. Dalam sehari 5 kali kita lihat ke depan, lihat Allah di depan. Ketika saya berjalan, kan kita terus berjalan nih menuju kematian. Kita berjalan menuju kematian. Sholat 5 waktu itu sebetulnya adalah tadi, supaya kita nggak menceleng ke kanan ke sana gitu loh. Nah maka idealnya nih, karena tiap hari digituin 5 kali, idealnya sih ya sudah, memang dari awal kita terus ke sana. Melibatkan Allah dari awal sholat itu. Jadi bagaimana kita menghadirkan sholat, ruh sholat. Apa sih sholat itu? Ya tadi, merasakan kehadiran Allah. Sehingga kemudian kita menuju apa yang ini dalam setiap langkah kita. Jadi bagaimana kita bisa setiap saat jadi sholat. Bukan sholat secara praktiknya, tapi sholat secara filosofisnya. Hatinya kita sholat. Ya. Nah, dengan demikian, insya Allah dengan 2 hal ini, wasta'inu bisabri wassalah, mudah-mudahan Allah akan mengijabah doa kita bukan dalam rangka saya mau A kemudian dikasih A, tapi dalam rangka saya mau A ya Allah, kemudian ya Allah ya terserah saya mau ngasih yang terbaik versi saya, gitu. Jadi maka ujung-ujungnya adalah ya Allah, saya minta kepada Engkau sesuatu yang terbaik versi saya. Tentu dengan bimbingan Engkau juga. Dan saya akan menerima apapun yang Engkau berikan yang terbaik versi Engkau. Itulah diantara paradigma meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Demikian jamaah rahimanallah. Pas 30 menit saya menyampaikan ini, atau 30 menit lewat sedikit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terutama kepada saya sendiri selalu membimbing untuk sebelum menyampaikan itu selalu minta tolong kepada Allah, kemudian ketika menyampaikan juga demikian, dan menjadi orang yang pertama melaksanakan apa yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan juga bermanfaat bagi jamaah sekalian. Jika ada kekhilafan, mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.